Saya terus jalan, udah jalan saya ngelihat lagi ke belakang, itu orang itu berubah bentuknya. Ya mungkin karena orang sakti atau gimana, saya kurang tahu. Itu badannya tuh berubah, tingginya tinggi banget. Itu namanya tangan tuh itu banyak. Dia berubah tuh drastis, lidahnya tuh ngulur tuh keluar segini, terus tetenya tuh panjang segini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat malam mencekam sekalian. Kita berjumpa lagi di channel yang selalu mengisahkan cerita yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk terus dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Oh ya, kalau perlu bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga menyukai cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Ya, dan barangkali juga buat sahabat malam mencekam sekalian yang memiliki cerita atau pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silahkan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami siapkan di kolom deskripsi. Ya, siapa tahu nanti suatu saat kami akan mengisahkan cerita Anda, atau kami akan undang Anda ke studio untuk menjadi seorang narasumber. Seperti malam hari ini, kita akan melanjutkan cerita dari Ki Jambrong. Nah, di video-video yang lalu, itu jangan sampai ketinggalan, karena itu ceritanya juga cukup seru di video-video sebelumnya. Dan sekarang kita akan melanjutkan cerita perjalanan Ki Jambrong. Seperti apa ceritanya, keseruannya dan mencekamnya seperti apa. Tentunya kita akan langsung ngobrol dengan Ki Jambrong. Bagaimana ceritanya? Saya akan sapa dulu Ki Jambrong nih. Selamat malam Ki Jambrong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ki ya? Sehat, alhamdulillah. Jadi di video-video kemarin kan ceritanya ini akan nyambung terus Ki ya. Ki Jambrong, kira-kira malam ini ceritanya pasti lebih seru dong ya daripada video-video yang lewat nih. Ini kelanjutannya ya? Iya, saya mau cerita kelanjutan turun gunung. Yang turun gunung. Kalau kata saya sih biasa-biasa aja, tapi nggak tahu kata orang-orang sih. Itu pengalaman saya tuh, cerita pengalaman yang sebenarnya. Yang dialami, nggak ada settingan, nggak ada apa, nggak ada langsung. Gimana nih Ki, cerita yang serunya yang seperti apa nih? Saya tuh dulu tuh sama Pak De tuh turun gunung, turun dari gunung kan. Pak De tuh dulu tuh ya, waktu saya tidur di hamparan batu tuh Pak De turun pagi-pagi tuh. Pak De tuh ngobrol masalah ada yang datang enggak, terus satu ya emang datang. Saya jalan-jalan ke alam gaib, ke keraton, ke kerajaan. Saya ditawarin ya seperti ilmu ke duniawian, tapi semua saya tolak. Si Pade itu malah ngomongnya tuh ya, kamu bodoh bener-bener, orang-orang sih banyak ya datang ke sini pada mau, kok kamu nggak mau. Ya saya juga kurang tahu Pade, saya tuh udah sekarang gini aja, kamu kalau bener perjalanan kamu begitu, sekarang aja arahnya dari turun gunung ini kamu ikutin aja jalan arah kanan, nanti di sana di pertigaan kamu ambil arah kanan lagi. Kalau udah itu sih terserah kemana kamu. Kamu setelah turun dari sini tolong jangan ngelihat ke belakang. Emang kenapa Pak De? Udah nggak usah banyak ngomong. Udah kamu sekarang mau pulang-pulang aja. Tapi ini saya nih, kata Pak De tuh ya, saya ini kasih kenang-kenangan. Satu dulu tuh sama Pak De tuh dikasih barang kecil, satu. Waktu terima barang itu tuh di telapak tangan saya tuh ada getaran-getaran lain seperti kesemutan atau apa tuh. Saya tuh lihat gitu ya, saya dilihat di telapak tangan saya tuh. Waktu itu tuh saya tuh kesandung, si batu itu jatuh.
batu kecil itu tuh jatuh. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Yang saya lihat di situ tuh yang saya lagi nyari-nyari batu yang kecil tadi tuh. Yang jatuh tadi. Nyari-nyari situ saya ngelihat ada ular meringkal. Ya ularnya tuh ya kecil juga sih. Kecil. Terus saya deketin si ular tuh ya pikiran saya itu mungkin ini jelmaan dari batu tadi mungkin. Batunya nggak ketemu. Batunya hilang itu nggak ketemu, cuma di waktu si batu itu jatuh ke situ tuh saya cari-cari tuh nggak ada, cuma ada ular. Terus si ular itu saya usir pakai kayu, diusir-usir, tapi di bawah ular tuh nggak ada batu yang tadi dikasih sama Pade itu nggak ada. Situ sih saya senyum udah gitu. Pikiran saya udah saya mau lanjutin lagi perjalanan. Pas saya nengok ke belakang, yang tadinya batu amparan sama Pade tuh nggak kelihatan. Yang di situ hilang, jadi hutan belantara lah ya nggak ada bekas-bekas waktu saya tidur atau bekas kaki karena hutan aja seperti rumput-rumputan pada berdiri. Saya ngambil pusing turun. Tadi saya katanya dari sini harus ke kanan. Nanti di sana saya juga harus ke kanan. Udah itu satu ya kurang tahu juga berapa langkah. Saya di situ ngelihat ada yang lagi tidur di situ tuh. Ada yang lagi tidur. Ya dari kejauhan tuh kelihatannya ya rambutnya panjang, kelihatan lagi tidur di balokan kayu lagi tidur. Saya deketin, apa saya bangunin apa enggak nih orang ya, bangun itu. Udah lama saya tuh dapat kesimpulan, udah saya bangunin. Ki bangun. Udah bangun, dia matanya merah melotot kayak marah gitu ya, marah. Ya saya di situ juga. Ya merinding gitu ya, merinding. Si orang tadi itu, si rambut panjang itu tuh langsung aja pergi. Udah tahu berapa meter itu orang itu berubah. Yang saya kelihatan itu bangsa harimau. Udah berubah rupa begitu, larinya ke atas. Sambil melamun begitu, saya sambil pikiran gak keruan tuh jalan. Kalau nggak salah tuh saya tuh dulu tuh di Gunung Semeru, satu jalan dari situ tuh ya. Jadi waktu saya jalan tuh pikiran nasib saya kok selalu ditawarin masalah duniawi, masalah ini, masalah itu. Apakah karena saya gak butuh atau gimana? Kok selalu setiap saya pengalaman daerah sini ada yang begini, ada. Di waktu saya lagi berpikir sambil jalan tuh satu kesandung. Jatuh, cepet aja jatuh. Saya sampai istighfar, sampai itu saya duduk sebentar di situ tuh. Di situ saya juga kurang ngerti. Itu waktu saya habis jatuh tuh nggak cepet-cepet, ya cepet bangun, cuma saya duduk sampai berpikir. Itu yang pikiran itu tuh selalu membayangi, selalu. Ya ambil pusing, saya bangun. Yang tadinya sama si Pade itu suruh ke kanan, saya ambil ke kiri. Ambil ke kiri satu. Jadi waktu itu saya yang disuruh ke kanan tuh lupa saya tuh. Ambil ke kiri saya, ambil ke kiri. Emang di situ emang tempatnya ya curam juga sih ya, namanya jurang itu Gawir atau. Jadi pepohonan itu sangat terindah gitu ya kalau di langkah lebat itu tuh. Waktu saya mau masuk ke dalam di situ sadar kan saya tuh tadi disuruh sama Pak Ade tuh saya harus ke kanan, kenapa harus ke kiri? Pas saya lihat ke depan, yang namanya jurang itu saya nengok begitu tuh ya, nengok ke depan. Itu yang di bawah itu kelihatannya tuh air kali itu di bawah tuh sebesar telunjuk, batu-batu tuh kecil-kecil. Tinggi banget nih, kalau saya loncat mungkin saya mampus nih, nggak bisa hidup lagi. Di situ saya di pinggir jurang itu di situ mikir saya tuh kemana ya, kalau saya lihatin ke depan. Nggak mungkin diterobos sih isi pepohonan atau ya itu nggak mungkin kalau sana gitu. Tapi saya ingat sama pesan sama Pade tadi tuh saya harus ke kanan. Itu yang namanya saya bikin jalan, Bah. Yang namanya saya bikin jalan itu saya nggak punya perabotan. Yang namanya tangan saya cabut itu dia bikin jalan seperti bikin jalan setapak ya. Bikin terowongan lah di tempat itu, bikin terowongan ke bawah. Di pas udah mungkin tahu berapa jam tuh saya bikin jalan.
Saya lihat kuburan, di kuburan itu tuh ada kuburan 3. Di situ habis bahasa masuk ke terowongan itu, di situ bersih, gak ada apa-apa, seperti rumputan ya bersih aja, seperti dipelihara sih kuburan tuh. Saya pikir gini ya, kok ini seperti orang ini, kuburan makam ini kok seperti terawat. Saya lihat lingkungannya sekelilingnya tuh, saya lihat gak ada bekas injak-injak orang atau gimana, gak ada bekas. Terus saya penasaran, di situ tuh duduk sambil berpikir, ini yang bersih ini, yang nyapunya siapa tuh? Iya. Saya kurang ngerti. Tapi gelap. Gelap total, nggak ada bulan, nggak ada. Berarti udah malam lah. Udah malam ya. Tahu arah kepala atau arah kiri, tahu arah kepala atau arah kaki saya nggak tahu ya. Itu yang namanya kuburan udah tua. Satu di situ dulu tuh waktu wirid di situ, satu wiridnya tuh Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah. Ya Allah, ini saya tuh kok sampai segini ya. Saya minta petunjuk. Kenapa saya sampai begini, ada sampai ke kuburan ini. Tapi saya, ya Allah, saya tanya, kenapa ini bersih, siapa yang ngurus? Wirid terus Bismillah sampai tahu berapa ya. Kalau saya nggak pernah pakai tasbih sih, nggak punya. Jadi sih waktu saya habis wirid tahu dapat berapa balikan, tahu dapat berapa gaset itu tanah getar. Goyang tanah tuh. Kuburan mah 3. Itu yang di tengah yang keluar asap dari tengah tuh. Ya tinggi juga sih. Udah gitu, si asap itu berbentuk wujud manusia. Tadinya belum jelas. Makin lama semakin jelas, itu nampak. Itu yang kelihatan nama satu orang itu tuh bawa goloknya tuh panjang, goloknya tuh berkepala naga sih golok itu tuh. Dia kayak marah, seolah-olah dia terganggu. Terus gitu datang nyamperin. Ya saya juga waktu duduk di situ wirid itu saya mundur. Terus yang orang yang tadi itu berdiri di depan saya tuh, di samping makamnya satu. Terus dia nanya tuh, kamu sebenarnya mau ngapain, mau apa, bawa ilmu apa, mau pengen warisan dari saya, ilmu rawa rontek atau apa? Kalau saya tuh sini tuh kayaknya kesasar ya. Saya nggak punya tujuan pengen ilmu ini atau ilmu ini. Sekarang kamu yang benarnya mau apa? Saya yang begini aja, saya kesini kesasar. Tadi saya sama Pak D disuruhnya ke kanan. Malah saya ambil ke kiri. Di situ ada jurang, terus saya tuh ingat omongan Pak D tadi. Saya ambil ke kanan. Nggak taunya di sini ada ini. Jadi saya nggak punya tujuan masalah ini, masalah itu. Yang penting saya ini tersasar di sini. Kata yang orang tadi yang keluar, yang berubah dari asap itu, penjelmaan dari asap itu, enggak, kamu terserah aja. Pengen apa nih? Rawa rontek, terus aji talimeng, banyak sih ya, dia nggak nyebutnya banyak, aji-ajian itu tuh banyak. Tapi saya tetap jawabnya saya nggak mau yang namanya aji itu, nggak mau. Yang saya mau itu ilmu, bukannya aji. Kalau aji, kalau kita ingat itu bisa jadi, kalau kita nggak ingat gak jadi. Kalau ilmu, biarpun kita udah lupa segala udah berpuluh-puluh tahun, sampai saya udah gigi rontok, udah jalan saya bongkok, itu yang namanya ilmu tuh nggak bakalan hilang. Jadi saya pengennya ilmu, bukannya ajian. Oh, kamu pengen ilmu, ya udah gini saja ya, kamu tunggu bentar. Terus si orang tadi itu ngilang sebentar, terus dia ngasih, nih kalau kamu bener-bener pengen punya ilmu nih, ini apa? Ya udah kamu aja buka. Saya buka, itu Al-Quran. Jadi ya waktu huruf-hurufnya Arab itu kurang jelas.
Udah kamu bener di sini, ilmu yang namanya ilmu dunia akhirat di sini ada. Kamu asal sanggup perjalanan kamu, asal bisa ngajinya, asal bisa bacanya. Ini bakal bermanfaat untuk orang banyak, tapi asal kamu benar kelakuan. Udah saya buka-buka begitu tuh si ukuran itu sama yang tadi tuh dipinta lagi. Ya udah kamu. Masalahnya ini kan kamu juga banyak, di rumah juga ada. Nah, ini saya ambil lagi. Kan yang udah ngasih masa kenapa diambil lagi? Nanti kan kamu perjalanan masih jauh. Nanti takut ini barang rusak. Biar dibawa dulu. Kalau ada umur, kalau ada ridha Allah, izin Allah, pasti kamu bakal datang ke sini, bakal ngambil barang ini. Nanti saya panggil, entah kamu dengan keadaan bagaimana kamu datang. Saya panggil, kamu datang nih, baru dibawa. Berarti kalau kamu udah pegang barang ini, itu berarti kamu hidup udah sempurna antara lahir dengan batinnya. Itu kondisinya Ki itu masih di Gunung Semeru ya? Iya, saya itu masih di Gunung Semeru. Tapi kalau arahnya entah sebelah mananya saya kurang tahu. Entah atau dari kidul, kulon, wetannya saya kurang tahu. Dari situ tuh ya orang udah ngasih itu tuh mananya begitu. Malah saya tuh disuruh pergi. Udah kalau gitu sekarang kamu dikasih ini nggak mau, dikasih ini nggak mau. Ini sebelah gini aja saya tanya lagi, kamu maunya yang mana? Ini tinggal pilih, apakah harta, ajian, atau ini. Pokoknya saya yang nomor satu itu ilmu satu. Masalahnya satu, sekarang saya kan udah punya anak, punya rumah tangga. Kalau saya punya ajian, yang saya pikirnya gini, kalau yang namanya ajian saya takut susah mati. Saya dengar dari orang itu, malah ada tetangga saya tuh perempuan, itu umurnya hampir 150 tahun. Susah meninggalnya, susah matinya, udah dimandiin, udah hidup lagi. Dia kebetulan punya ajian. Itu saya tuh gak mau kayak orang begitu. Kalau saya sih ya udah mati aja, jangan repotin yang lain. Jadi orang itu tuh sama satu ya senyum, tahu senyum menghina atau senyum apa saya kurang tahu. Ya udah kalau gini kamu kalau gak ada tujuan maksud apa ya udah sekarang kamu tuh ikutin jalannya ini. Jangan kemana-mana, jangan turun dari jalan ini, ikutin sampai di mana ini jalan ujungnya. Ikutin aja. Nanti di sana banyak belok sana, belok sini, belok sana itu banyak. Pokoknya kamu ikutin jalan yang ini lurus, jangan ke kanan ke kiri atau ikutin aja jalan sana. Oh jadi satu harus begitu. Iya nih. Udah kamu duduk. Ya. Saya sama orang itu tuh saya kepala satu panggung ini. Ada yang masuk perasaan saya tuh ada rasa hangat gitu, hangat masuk. Udah masuk itu perasaan udah masuk gitu, badan saya tuh lemas. Terus si orang itu senyum, nih minum. Tadi kasih minum. Saya minum. Udah minum saya seger lagi. Ya udah sekarang kamu udah enak badan, sekarang udah ikutin aja. Jangan belok kanan belok kiri ya, ikutin ujungnya. Tapi nggak nyampe ujung. Nanti di situ kamu bakal melihat di situ ada masjid kecil. Nah kamu harus ke sana dulu. Udah di masjid itu kamu terserah mau sholat, mau tidur, mau duduk, mau apa silahkan di situ. Satu turun ya, saya tuh salim sama orang itu tuh salim. Tapi saya udah salim gitu saya ingat, saya nanya nama. Yang saya maaf, boleh nggak saya nanya nama yang tuh siapa? Ya nama saya tuh ya nama gunung ini. Itu nama saya. Udah gitu, udah dikasih nama orang itu, nama gunung itu Semeru. Saya terus jalan. Udah jalan saya ngelihat lagi ke belakang itu orang itu berubah bentuknya. Ya mungkin karena orang sakti atau gimana saya kurang tahu. Itu badannya tuh berubah. Tingginya tinggi banget. Itu namanya tangan itu banyak. Senyum. Saya malah agak takut juga sih tuh. Tapi ingat saya pesannya orang itu nggak boleh kemana. Pertama saya turun dari itu jalan. Di situ ada jalan yang ke sebelah sana ke kiri.
Saya di situ lihat ada semacam binatang lah, ya binatang dikira saya itu kucing. Kucing itu kecil. Kita perhatiin itu kucing itu berubah besar. Ya jadilah harimau. Tapi anehnya itu bisa ngomong si harimau itu. Saya ngomong Jawanya itu kurang bisa ya, kurang ngerti. Oh, dia pakai bahasa Jawa. Bahasa Jawa, bahasa kuno saya nggak ngerti. Tapi ngerti saya tuh, kurang ngerti. Maksudnya di sini kurang ngerti, nggak bisa bahasa Jawa, itu bahasa kuno. Jadi ngerti bahasa yang maksud tujuan itu ngerti. Kamu kalau bisa kamu menghadapi perjalanan hidup kamu dari sekarang sampai ke depan, kamu itu bakal dicari orang, entah cari orang siapa nggak tahu, tapi kamu jangan takabur, jangan sombong. Sekarang kamu harus ikutin apa yang terjadi sesuai dengan kehendak Allah, dengan skenario Allah. Tapi harus sabar, kamu harus sabarnya, melebihi sabar kamu harus. Satu-satunya kok harimau bisa ngomong kayak di film satu ya. Terus si harimau itu udah ngomong begitu tuh, si harimau itu langsung balik. Dia jalan ke arah yang tadi itu. Si harimau itu berubah jadi aki-aki bawa tongkat, jalan ke lurus sana. Kita lanjutin perjalanan. Ya kurang ya nggak tahu berapa lama. Di situ ada jalan ke kanan. Di situ ada batu. Ada orang berpakaian jubah putih. Wirid subhanallah. Saya tanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kebetulan sini duduk. Dia tuh orang tuh mandang tuh, jadi mana sedalam-dalamnya, mana sampai jantung, yang namanya jantung saya itu gemetar, deg. Menatap lah. Yang namanya keringet itu saya keluar keringet badan gitu. Dia nggak ngomong, cuma memandang. Terus dia ngasih barang sama satu. Wah, ngasih barang, nih buat kamu. Tapi saya nggak terima. Kalau Eyang siapa? Kok ngasih barang sama saya? Ini maksud tujuannya apa? Udah bawa aja, saya nggak mau. Saya nggak mau terbebani barang-barang yang nggak harga, yang nggak tahu jelas usul ceritanya gimana, saya nggak mau. Ini maksud tujuannya apa? Udah bawa aja. Saya nggak mau buat apaan. Boro-boro. Berupa apa itu? Tasbih. Berupa tasbih, warnanya tuh putih kegading-gadingan warnanya tuh. Dikasih, udah bawa aja. Yang saya nggak mau barang-barang gini harus saya bawa. Bawa raga saya, badan saya aja ini sekarang udah ribet. Udah nggak saya urus gimana, harusnya bagaimana gitu. Apalagi sekarang yang ngasih begitu lagi, bikin beban, tambah beban buat saya nggak mau. Saya nggak mau. Saya minta doa dari Eyang. Terserah mau doa keselamatan, mau doa gini saya terserah. Saya sih minta doa aja. Itu si orang tuh senyum. Terus dia kan juga sama satu suruh duduk. Biasa duduk. Dulu tuh saya tuh duduknya nongkrong. Kaki saya tuh itu diinjak. Kaki saya tuh diinjak. Terus kepala saya tuh digini lagi sama orang itu tuh. Yang kedengaran sama saya tuh dia baca syahadat sama kulhu. Terus terakhirnya tuh surat nubuat terakhirnya. Udah beres semua, dia ngasih isyarat lagi. Begitu. Berarti itu isyarat suruh pergi. Malah saya mau salim itu, dia nggak mau sih orang itu. Pas saya tuh yang sebelah saya, belakang saya tuh ada bunyi dari itu tuh gerobas gitu. Saya nengok, itu orang udah nggak ada, hilang. Yang tadinya di situ ada kelihatan ada batu tuh hilang. Biasa alang-alang rumput begitu. Di situ saya senyum kayak orang gila tuh bener-bener.
Gak habis pikir. Banyak hal-hal aneh yang dijumpai ya. Iya aneh. Di situ saya merenung, kenapa ya Allah kok nasib saya sampai begini, lari sana begini, lari sini begini, lari saya begini. Ya Allah, kenapa kok saya selalu diiming-imingi masalah duniawi, tapi kok saya gak tertarik ya Allah. Kan orang-orang banyak yang cari rezeki pesugihan atau apa, atau dengan cara bagaimana nipu maling nyolong. Udah sambil jalan tuh, waktu saya merenung gitu jalan. Tapi alasan waktu itu nggak tahu, memang nggak tahu atau Ya nggak tahu sama sekali. nggak ada ketertarikan gitu. Nggak ada ketertarikan masalah itu, nggak ada sama sekali itu. Saya tuh jalan tadi kan dari yang pertama saya ikuti itu jalan yang kedua. Yang ketiga tuh di situ di jalan pertigaan itu, yang ketiga di situ saya nggak ada apa-apa di situ tuh ya, saya lewat terus dari pertigaan itu yang itu tuh jauh juga ya. Ini kondisinya siang apa malam? Malam. Merenung nggak berasa tuh. Di situ saya ngelihat ada gubuk ya, ada gubuk kecil. Ada di situ tuh ada warna putih, saya deketin. Apa itu? Dikira saya tuh orang lagi duduk atau gimana itu. Ya emang duduknya kayak kita begini gitu ya, kayak kita begini. Tapi ya dia tuh di kepalanya tuh seperti apa ya, pocong gitu ya, pocong. Tapi duduk tuh di bangku dari bambu itu tuh ya. Duduk di situ, tapi membelakangi. Saya deketin, udah deket, dia langsung kabur arahnya ke atas, pesat ke atas. Di situ senyum gitu ya. Ya namanya rasa takut tuh gak ada. Masalah saya udah pasrah, apa yang terjadilah. Udah pasrah, mau hidup mau mati, saya nggak tahu. Itu yang namanya di pertigaan itu tuh saya jalan lagi. Di situ ketemu lagi sama perempuan nenek-nenek. Doar mendindo, bengi-bengi keluyuran bae. Saya sih sebenarnya enakan melumah. Turun di rumah karo anaknya, karo bojone enak. Saya tengok tuh sama nenek-nenek gitu. Tapi di situ saya diam, nggak ngomong apa-apa, saya ngeliatin. Menendo, mene. Dipanggil ya? Dipanggil menendo, mene. Terus saya deketin. Ono apa mbah? Kamu harus nanti kue. Saya senyum ya, saya belum menguasai Jawa, senyum. Ditanya mau kemana gitu ya? Satu senyum, belum menguasai Jawa. Kata mbah, kalau mbah itu maksudnya apa? Kamu tadi bisa jawab, mau saya emang saya bisa sedikit, cuma dapat dari jalan-jalan. Tapi kalau pakai bahasa ngobrol itu saya nggak bisa. Ya kamu maksudnya kemana? Kesini-sini mau ngapain? Mau cari harta, mau cari ilmu, mau cari apa? Saya kurang tahu, Mbok. Udah gini aja ya nih, kenang-kenang dari saya. Terus Simbo itu ngasih selendang sama saya tuh, sama Simbo itu saya dibelitin sama badan saya tuh, dibeli. Diikat. Cuma disampaikan aja begitu selendang. Selendang pemberian dari Simbo itu terus selendang. Udah di selendangin udah rapi, dia ngomong wisdo sempurna. Pas di selendang tadi itu saya cari gak ada selendangnya. Ya selendangnya tuh yang tadi yang di badan saya itu. Ya itu hilang di badan saya tuh hilang. Udah kamu sekarang pergi sana, tujuan kamu kemana silahkan. Saya udah cuma ngasih itu aja. Saya jalan ke depan, masih di Semeru tuh, masih wilayah Semeru saya tuh. Udah itu saya ngelihat di depan tuh ada perkampungan. Di situ tuh ada semacam kedai kopi lah. Susar di kantong tuh. Terus buntelan saya buka. Ada sekitar 1.500 receh. Ada yang 200, ada yang 50, campur aja. Saya itu
Bu tolong saya minta air putih. Si orang itu ngeliatin sama satu, si orang yang tukang warung tuh ngeliatin. Si orang itu saya perhatiin itu lama-lama berubah. Tadinya mukanya biasa gitu, biasa ya adat Jawa gitu, sopan ramah tamah. Si orang itu berubah, matanya merah, kayak marah gitu ya, matanya merah, berubah semua. Dari kelihatan saya itu keluar gitaring itu si perempuan itu berubah. Itu yang namanya pakaiannya ya tadi sopan, pada sobek itu keluar tetenya sampai sedengkul. Si perempuan tadi berubah, dia berubah tuh drastis, lidahnya tuh ngulur keluar segini, terus tetenya tuh panjang segini. Ya emang itu agak terkejut juga ya, kok orang sudah berubah begini. Saya punya pikiran, pernah dengar dongeng dari orang-orang ya begini tuh kelong wewek katanya. Tapi sebelumnya saya belum pernah lihat yang gitu. Itu si yang tadi itu udah berubah tuh, yang tadinya air yang mau dikasih sama saya tuh si barang itu air minum tadi. Si air minum itu tuh berubah, warnanya tuh jadi merah. Jadi tempatnya tuh kayak semacam itu tuh tanduk kambing tuh, jaluk kambing. Iya. Terus saya pegang begitu udah robah jadi jaluk kambing, dilihat gini warnanya saya cium tuh baunya bau amis, ya, seperti darah gitu. Saya dibuang itu tuh keluar asap tuh, jadi itu robah. Si yang tadi asap itu berubah jadi kakek jadi aki-aki gitu ya. Dia bawa tongkat, dia ngucap, terima kasih, saya udah ditolongin sama kamu, saya udah bebas dari dari kutukan saya mengucapkan terima kasih, banyak terima kasih, saya akan berbakti sama kamu, saya ikutin, kamu mau kemana saya ikutin. Kayak kalau mau berbakti bukan sama saya, sama Allah, sama yang punya dunia ini. Emang saya bukan orang pinter masalah ahli agama, bukannya, cuman saya dulunya pernah belajar ngaji, kasih nasihat dari guru satu, guru ngaji. Kalau aki berbakti sama satu salah, sama Allah aja lah, gak bisa. Saya udah punya ucap. Ya siapa yang bisa ngeluarin saya dari kutukan, saya mau ikutin, dia mau kemana saya ikutin, kesusahnya senangnya itu saya mau ikutin. Jangan satu manusia biasa, jangan kemudian lagi cari kehidupan sendiri lah, kemana jangan ikutin saya. Gak bisa, saya udah sumpah, ini saya udah mengucapkan banyak terima kasih, saya udah bebas dari kutukan. Sebelumnya apa itu? Itu sebelumnya saya kurang tahu masalah sejarahnya waktu dia sama si perempuan itu, saya kurang tahu. Masalahnya saya nggak nanya masalah ini, kok bisa begini, bisa nggak nanya. Jadi waktu tadi itu saya tuh nggak mau tahu urusan orang, nggak mau. Ya terserah ya, mau ikut kayak mau enggak. Cuman saya minta satu, apa itu satu? Jangan nyusahin saya, jangan nyusahin keluarga saya, jangan nyusahin keturunan saya, silahkan. Itu aja, kalau sanggup silahkan, kalau enggak jangan. Sekarang ikut saya udah meninggal, nanti turun ke anak saya sampai kemana-mana, nanti sana macam-macam minta inilah itu, saya nggak mau. Ikuti saya silahkan, tapi dengan syarat jangan terlalu banyak harap, minta ini minta itu, jangan. Saya nggak mau. Dia ngomong, saya nggak bakalan minta apa-apa, yang penting saya dari sekarang sampai kapan saya mau ikut kemana? Ya kamu aja kemana ikut, kamu kemana ikut. Seumpamanya kamu meninggal ya saya ada di situ di luar, saya tungguin sampai akhir kiamat. Subhanallah, kata satu, gak usah, udah sekarang pergi aja, nggak mau. Si orang itu tuh langsung ke atas,
orang itu langsung ke atas, terus saya cari-cari gak ada. Cuman saya ada aura yang ikutin, kalau jalan ke sana itu seperti ada yang ikutin. Sampai sekarang juga ada yang ikutin. Yang berbentuk seperti kera. Jadi si Wewe Gombel itu udah itu tuh kabur dengan sendirinya, tahu kemana arahnya. Kabur. Cuma saya dengar dia pergi, suatu saat saya akan ketemu sama kamu, nanti saya kasih hadiah sama kamu. Saya teriak lagi, gak usah, saya punya Allah. Gak usah hadiah dari mana gak usah, saya punya Allah. Dari situ gak kedengaran lagi, lanjut perjalanan. Emang bener ya, waktu udah saya ketemu sama itu tuh ada kampung, itu kan waktu saya ketemu sama orang itu kan jadi seolah-olah gerbang kampung itu ya. Oh itu bangunan pertama Gapura, itu bangunan pertama. Udah masuk begitu tuh emang kampung, di situ tuh kampung. Pas ya di situ mau jalan aja banyak orang ramai, tapi acuh nggak nanya, nggak nyapa, tuh orang tuh acuh aja. Melihat nggak? Ya biasa gitu, kita lihat ya, namanya orang nggak kenal itu biasa aja, banyak orang. Nggak, mereka melihat ke Jambrong nggak? Biasa acuh, cuman aneh. Sibuk gitu ya? Iya sibuk masing-masing. Tapi anehnya waktu saya masuk ke habis dari tadi yang perempuan itu berubah jadi itu tuh udah lewat gitu jadi kayak siang. Biasa aktif ramai di situ, banyak yang main, yang kerja, yang nampulin kayu, ibu-ibu sibuk, kegiatan kehidupan sehari-hari gimana. Anak-anak ramai itu. Tapi saya nggak habis pikir tadi saya sebelum sini tuh malam, kok sekarang udah siang, apakah ini udah subuh? Tapi saya punya kebiasaan kalau mau pergantian waktu pasti adzan subuh. Tapi saya ini nggak dengar. Siang. Langsung ada siangnya aja. Tapi saya di situ tuh. Itu semuanya orang itu pada acuh aja, pada cuek gitu ya. Itu tuh semua orang tuh pada acuh. Pas ada perasaan satu, ada yang ngikutin di belakang tuh. Pas saya tengok belakang, si anak kecil ya sekitar umur 11 tahunan, 12 tahunan. Kalau saya berhenti jalan, dia berhenti lagi. Jalan ikutin terus. Dia si anak itu selalu ngikutin. Udah hampir habis kampung itu si anak itu lari. Larinya Kang Melu. Melu kemana? Udah saya pengen Melu Kang. Gak usah kamu, kalau kamu ikut sama saya nanti keluarga kamu pasti nyari kemana kamu. Enggak Kang, sama pengen Melu saya. Jangan ikut, jangan. Udah sana aja pulang. Itu si anak kecil itu selalu sampai nangis pengen ikut. Saya pikir nih orang ini gini aja deh ya, kamu pulang dulu, bilang sama orang tua kamu, sama bapaknya, sama mboknya, bilang mau ikut saya gitu. Enggak, saya nggak mau, saya pengen ikut. Si anak tuh maksa, ya udah gini aja, kalau kamu pengen ikut saya bawa ke rumah kamu. Ya, saya tuh dibawa sama anak itu tuh ke rumahnya. Ada yang orang tuanya tuh udah tua, udah bener-bener tua, udah ya Renta lah. Jadi tua renta. Kalau kita secara fisik nggak mungkin bisa cari rezeki lah secara fisik itu. Kang ini mbah saya, ini mbok saya. Terus saya tuh dikenali sama anak itu tuh, saya salam sama orang tua tuh. Dia nanya pakai bahasa kuno satu. Mbah, ini anak mbah, dia maksa sama saya mau ikut, gimana boleh enggak? Jadi dia tuh mungkin bingung karena bahasanya kurang ngerti atau gimana, saya kurang tahu, dia bingung. Terus saya simbolnya gitu, Mbok gimana nih anak mbok mau ikut sama saya, boleh enggak? Bingung lagi itu si mbok itu tuh. Iki ndok pripun ceritanya maksudnya apa ya? Mungkin iki mbah niki putrane panjenengan arep melu karo kula, makaten maksudnya. Oh makaten dong niki. Ya wis sandak ngomong rana. Asal titip ya. Asal kelakuane sampean
aja lepas nih ajaran agama, jangan lepas dari ajaran agama, tolong didik yang benar. Ini anak ini bikinlah jadi manusia bermanfaat buat dirinya, buat orang lain. Tolong kalau nggak sanggup jangan. Saya berpikir boro-boro didik orang, saya aja udah berantakan. Permasalahannya saya kemana saya nggak tahu, apalagi sekarang mendidik anak orang. Ini anak ini bukan titipan, seolah-olah amanah. Di situ saya merenung. Itu kalau kata si Mbak itu bapaknya tuh, ini anak, kita ganti ya, saya nggak bisa jawabnya. Ini anak bawa aja. Ini anak spontan, ikuti arah kamu kemana. Kalau kamu perjalanannya bener, ini anak bakal bener. Kalau kamu perjalanannya gak bener, ini anak gak bener. Jadi tergantung kamu. Kalau begitu sih ya gimana ya. Udah mas, saya nggak sanggup caranya begitu. Masalahnya kalau saya tuh masih muda atau gimana, takut saya jalannya gini orang kan. Jadi saya seolah-olah sama naik ini, saya tuh mengajari bahwa hidup ini harus begitu, hidup ini. Udah gitu aja. Tapi si anak kecil itu selalu maksa sampai nangis-nangis. Jadi kita kesimpulannya sama orang tuanya itu udah bawa aja. Ya udah kalau gitu sih nggak masalah. Tapi tolong kalau saya ada kesalahan, seumpamanya saya nggak bisa mendidik anak ini, saya minta maaf. Karena kenapa saya aja hidup saya ini berantakan, nggak tahu arah saya kemana atau kemana saya nggak tahu. Udah bawa aja semua. Itu yang namanya anak kecil itu girangnya ampun ya, cingkrak-cingkrakan girangnya sampai jungkir balik, loncat-loncatan. Udah dari gitu saya tuh udah keluar sama anak itu, si anak itu ikut ya. Tapi semenjak saya udah ngasih tahu bahwa dia boleh ikut saya, tuh anak tuh udah girang. Saya jalan, yang namanya kampung tadinya siang udah robah lagi jadi alam semesta, udah jadi hutan belantara, udah robah jadi hutan belantara tuh. Yang tadinya saya jalan bagus itu ya kalau sekarang sih di aspal, kalau dulu sih jalan setapak lah, jalan tanah ya, jalan tanah. Itu semuanya yang bekas yang saya tadi injak tuh gak ada, hilang semua, hutan belantara. Namanya kampung itu hilang total. Tapi saya nyari si anak kecil itu emang ada sebelah kiri, tapi dia si anak itu nggak mau ada saya jalan, nggak mau sebelah kanan tuh, nggak mau. Jadi dia tuh selalu sebelah kiri itu, selalu nggak pernah sebelah kanan tuh. Terus semenjak saya nemenin sama anak kecil itu di situ banyak rintangan yang namanya seperti fitnahan, penghinaan, segala macam tuh. Semenjak bareng sama anak kecil itu selalu penghinaan segala macam tuh selalu. Tapi saya nggak nyalahin sama anak itu. Oh ini saya tadinya begini karena ada anak ini saya begini enggak. Terima dengan kesadaran, keikhlasan saya, apa yang terjadilah. Nah kondisinya bah itu Ki belum ketemu manusia. Oh belum ketemu manusia. Jadi berapa lama dari situ Ki ketemu keramaian lagi? Apa masih dimensinya masih di hutan belantara ya? Itu saya habis kejadian itu tuh ya, habis kejadian itu kelihatan ngeliat ke belakang tuh hutan belantara. Tapi si anak kecil ini nggak mau dari sebelah kanan, nggak mau, selalu sebelah kiri. Saya tanya, kamu kenapa kok maunya di sini aja, bukan di sini? Enggak, saya nggak mau. Sebelum tujuan akan tercapai, apa yang dimaksud akan tercapai, saya baru mau ke kanan. Sebelum tercapai saya nggak mau, selalu saya sampai di kiri, nggak mau saya pindah ke belakang, ke depan, kemana saya pengen selalu di kiri sampai kapanpun. Sebelum tujuan cita-cita belum laksana, saya selalu di kiri. Emang cita-cita si anak kecil ini apa nih? Walau alam, saya juga kurang tahu. Dia nggak ya antara goibnya itu walau alam, masanya belum terbongkar, saya belum ketemu sama manusia, belum.
Tapi si anak itu tuh lucunya tuh nggak pernah nanya atau kemana. Kang mau ikut kemana? aja ya? Ikutin aja. Kang mau kemana? Enggak, ikutin aja ngiclik kayak seperti kita kalau dibanding kayak di barat kan itu seperti anjing, kita ikut kemana, kita ikut kemana. Iya. Istilahnya nggak rewel lah anak Gak kecil rewel, itu gak ya. ada tuntutan. Nggak banyak nanya ya. Gak banyak nanya. Jadi seolah-olah tuh si anak itu selalu menghibur. Sabar Kang. Di depan ada aneh. Emang ada apa? Ya udah nanti tahu sendiri. Dia ngasih tahu. Ngasih tahu. Jadi sebelum kejadian itu saya udah dikasih tahu sama anak kecil ini. Pas udah nyampe, Kang hati-hati. Benar di situ ada keramaian yang namanya seperti perang kelompok. Tapi waktu perang kelompok itu kejadian itu tuh si anak kecil nggak respon, diem aja. Nggak awas Kang atau gimana enggak, diem aja. Kayak tuh nonton doang. Ya cuma nonton aja gitu. Nonton udah dia yang namanya bunuh tuh di situ banyak. Tapi saya nanya sama anak kecil ini, kalau ini sebenarnya apa? Kang kalau Akang pengen tahu sebenarnya ini zaman kerajaan. Ini kerajaan merebutkan wilayah, jadi perang antar negara. Jadi ini perang kerajaan, iya merebutkan kerajaan apa? Udah nggak usah tahu Kang nanti ini. Udah yang penting ini akan tahu ini perang prajurit antar kerajaan ini merebutkan wilayah. Udah yang penting kita selamat, ayo kita jalan lagi. Udah melewat keramaian yang lagi tadi perang tuh, udah lewat itu biasa lagi, tenang lagi, gak ada apa-apa, kosong. Itu jaraknya waktu berdiri ngelihat yang perang itu Ya berapa jauh? sekitar 50 meteran lah kurang lebih. Jadi rada jauh ya. Agak jauhan. Udah habis perang begini, terus kedengaran suara azan subuh. Dengar mulai samar-samar dari kejauhan. Si anak kecil itu Kang istirahat aja, tidur dulu di sini. Capek? Iya capek. Ya udah tidur. Di situ kebetulan ada pos ronda, ada satu duduk di situ berdua. Ini kamu sebenarnya mau ngapain ikut-ikut saya tuh, maksudnya apa? Udah Kang jangan banyak tanya, jangan banyak omong. Pokoknya saya sampai mau ikutin Akang aja sampai kemana. Ya tujuan saya Kang, sebelum Akang cita-cita terlaksana, tercapai, saya akan ikut terus. Mau kemana saya pasti ikut terus. Nanti kalau Akang udah tujuannya selesai, udah sampai ke titik akhir, saya baru pergi. Ngomongnya kamu ikutin saya. Mau, itu udah tugas saya. Terus si anak kecil itu tidurnya tuh di pinggiran tiang, tetap sebelah kiri di bawah Gunung Semeru. Udah nyampe kampung, saya duduk di situ. Kalau anak itu udah ngorok si anak tuh, orang pada lewat, pada ngeliatin. Udah. Mereka melihat saya, tapi saya belum respon masalah anak ini, mungkin nggak bisa respon. Terus ada orang ya datang tuh ya seperti ya udah lumayan tua sih, dia mau ke hutan. Dia lagi apa deh? Saya kira apa lagi duduk aja sini. Kayaknya kamu capek ya? Iya capek. Ini minum, saya kasih minum. Mas kamu sama siapa? Sendirian? Nggak sendirian, saya berdua sama adik saya. Mana mas adanya? Itu lagi tidur di pinggir. Mas yang benar mas sendiri. Kira temen, ada tuh anak kecil lagi tidur. Kayaknya ini orang gendeng nih, saya percuma nanya-nanya orang gila. Dia langsung jalan tuh yang udah kasih air itu tuh. Itu yang orang tadi jalan. memang nggak bisa melihat ya. Ya bisa ngelihat sih anak kecil yang tadi lagi tidur tuh nggak ngelihat. Terus ada lagi ya orang perempuan. Mas lagi apa? Ya mas lagi duduk, habis jalan capek, mau makan. Ya mau sih kalau dikasih sih. Saya dikasih timbal. Kasih, ya makasih mbak ya. Satu cuma dikasih satu. Mbak kalau buat adik saya yang mana? Mas saya ngasih segini buat berdua kan kurang. Emang adanya mana? Itu saya lagi tidur di pinggir saya. Itu orang tuh gak nyaut, langsung kabur. Saya tuh dianggapnya orang gila. Udah lama ya, udah agak panas sedikit, saya bangun yuk kita jalan. Ya saya jalan berdua. Itu yang selalu yang disapa tuh, itu saya satu sama orang-orang.
Mas mau kemana mas? Saya mau jalan ke sana. Sama siapa mas? Sendiri, berdua sama adik saya. Bisa orang gila sendiri, orang sendiri bilang berdua. Jadi itu garis besarnya si anak kecil itu yang tadi itu nggak kelihatan itu garis besarnya. Seperjalanan udah lewat jalan raya tuh, jalan raya seperti Pantura itu saya nyebrang. Perjalanan di daerah kota, karena di situ gak ada yang nanya, karena itu orang tuh semua acuh di situ tuh. Seolah-olah mereka nggak melihat ya. Acuh aja, acuh. Di situ tuh ada masjid. Saya ada masjid, saya tanya, Pak, saya mau nanya, boleh nggak? Ada apa dek? Kalau ini masjid mana? Oh kalau ini masjid Demak. Oh saya lari ke Demak. Memang di kota Demak. Tahu saya perjalanannya begitu perjalanannya. Nggak tahu arah kemana, udah tahu saya dari Gunung Semeru ke Demak kan jauh. Iya. Tahu berapa kilo kurang tahu. Itu saya udah nyampe situ tuh. Saya tuh nanya sama orang tuh ini masjid Demak. Saya tanya sama yang kecil itu, kita udah nyampe ke Demak. Yang mana kan ini masjid Demak. Kamu mau masuk? Ya yuk, si anak kecil itu tuh. Terus saya nanya sama orangnya di situ tuh. Kata dia tuh mau kemana kamu? Ya saya mau istirahat, mau ikut istirahat di sini. Saya habis perjalanan jauh. Kira-kira kalau saya boleh tidur di sini boleh? Ya kamu bersih dulu, mandi nih. Kalau nggak ada sabun, buat beli sabunnya, nih buat beli samponya. Itu siapa yang bilang itu? Itu orang yang sebelum masuk Demak, sebelum masuk ke masjid, orang biasa orang. Terus dikasih modal dulu tuh satu tuh dikasih 3.000. Saya beli sampo, beli sabun, saya mandi. Bebersih aja situ tuh, bersih situ tuh saya tuh wiridnya tuh Bismillahirrahmanirrahim terus tahu berapa di situ tuh ketiduran sambil duduk. Tapi si anak kecil itu selalu duduk di pinggir, si anak kecil itu selalu gak pernah ngomong. Saya tuh udah nggak ingat, tidur lah simpelnya gitu ya, tidur. Di waktu itu tuh saya tuh ada yang datang. Pakaiannya tuh pakaian kiai, bawa tasbih, dia salam sama saya tuh. Dia ngomongin kasihan nih anak jauh-jauh cari apa kesana kesini, bikin susah diri, bikin susah badan. Dia sampai istighfar itu ngelihat saya tuh lagi itu istighfar sampai, tapi dia gini ya, dia udah ngerutuh gitu tuh deh. Dia manggil sini. Ya saya duduk, terus saya gini sama orang itu duduk gini satu ya lumayan juga segini. Dia baca yang kedengaran Bismillah, syahadat, kulhu, terus Al-Fatihah, terus Alif Lam Mim, terus Yasin ya yang kedengaran ujung-ujungnya waktu pertama. Dia habis orang itu tuh duduk di depan saya, dia ngasih nasihat. Kamu tuh harusnya begini, di jalan kebaikan lah. Jalan kebaikan harusnya begini. Nasihatnya nasihat kebaikan. Harus berjalan dengan sesuai dengan ajaran yang ada di Al-Quran. Harus kita dengari, ikuti anjuran-anjuran para rasul, para wali gitu. Terus saya tanya, yang tadi saya kasih itu apa? Tuh, tanya sama si Kuntet. Itu si Kuntet itu umurnya tuh udah 1.500 tahun umurnya. Kuntet ini siapa? Wallahualam belum saya tanya. Oh kata yang tadi itu yang berpakaian jubah kiai itu, tanya si Kuntet. Terus saya tanya, yang kalau ini sebenarnya bangsa apa? Waktu ini tuh dari atas dari sana. Oh si anak kecil tadi itu. Si Kuntet itu buat teman kamu. Didik dengan benar, arahin dengan benar, kamu jangan sampai salah jalan. Ini makhluk, dia mau belajar benar. Saya tanya, yang tadi saya masukin ke ini tuh apa? Udah tanya aja sama si Kuntet. Saya tanya sama si Kuntet itu, Kuntet kalau yang tadi masukin sama saya ini apa? Dia ngasih tanda begini, ngasih tanda. Apa itu? Ya udah, gini aja dia selalu. Jadi dia sambil nunjuk begini tuh dia senyum.
Udah itu satu dibangunin sama petugas masjid itu dibangunin. Di masjid. Di masjid itu saya bangun. Mungkin waktu mau sholat duhur mungkin ya, karena saya ngorok habis capek gitu. Udah bangun saya tanya, Mas sekarang jam berapa ya waktunya duhur kamu? Setelah itu saya tuh habis sholat duhur, terus si anak kecil itu tuh lari tahu kemana, tuh saya nyari-nyari mana tuh bocah. Ada. Udah datang, dia bawa bungkusan kan, makan dulu kan. Emang kamu punya duit? Ya ada aja rezeki. Itu makanan tuh ya seperti goreng-gorengan, seperti bala-bala, goreng singkong atau segala macam gitu. Itu berdua tuh makan dengan asa nikmat. Terus aku keselak pengen minum, si anak itu lari lagi. Lari, bawanya tuh kopi, bawa kopi 2 gelas. Kamu ngambil dari mana? Terus saya beli dari sana. Kamu punya duit? Ada tukang banyak. Dari mana? Bekal dari Simbah. Oh. Jadi tadi waktu kita mau berangkat saya sama si Mbah tuh saya dikasih yang begini. Yang namanya uang itu banyak, ya ampun, receh tapi saya uang banyak. Oh pantas, tapi saya nggak udah mau apa-apa, nggak masalah, nggak dipermasalahkan masalah uang dari mana. Tahu udah saya habis makan gorengan begitu berdua sama si itu. Dia nanya, Kang kita mau kemana? Ya kurang tahu juga. Ya udah kalau mau berangkat sih ayo berangkat. Beberes gitu ya, kita beberes, yang habis makan itu beresin, sampahnya dibuang ke tempat sampah. Terus saya jalan keluar masjid Sama si anak kecil. sama si anak kecil tuh. Udah keluar masjid turun, dia nanya lagi, Kang mau kemana? Nggak tahu. Si anak kecil itu senyum. Tapi dari situ langsung nanti melanjutkan perjalanan lagi ya. Sebenarnya masih panjang. Dari situ tuh perjalanan tuh masih panjang. Ya mungkin nanti next video kali ya. Yang bisa saja. Jadi si anak kecil itu kalau saya nanyain yang tadi saya masukin dari orang itu apa, dia selalu ngasih angka 1 begini terus. Tapi pada akhirnya Ki Jamrong tahu maksudnya itu. Saya ya tahu tuh saya tuh udah masuk Cirebon. Ya udah nanti kita lanjutin lagi, Pak. Ini menjadi ya saya juga penasaran sebenarnya kan ini maksudnya apa. Cuman ceritanya nanti di next video. Gitu ya Ki Jamrong ya? Iya. Oke, sobat malam cekam sekalian, itulah tadi satu kisah perjalanan yang dialami oleh Ki Jamrong, dan banyak hal yang kita bisa ambil dari pengalaman-pengalamannya, ambil sisi positif, buang yang negatif. Nah, seperti apa kisah selanjutnya dan bagaimana kondisi daripada teman yang menemani Ki Jamrong ini yang selalu memberikan kode dengan telunjuk, itu akan terbuka nanti di next video yang akan datang, dan ini akan berlanjut. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Jangan lupa untuk dukung kami terus dan berikan komentar Anda. Jangan lupa ya, berikan komentar. Nah, akhirnya penghujung acara ini saya dan tim Malam Mencekam juga Ki Jamrong, kita mohon pamit, tapi kita akan ketemu di video selanjutnya tentang perjalanan Ki Jamrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Jamrong.